Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, dan kali ini ujian ini datang di saat paling tak terduga. Bayangin di dapur kecil beratap seng seorang istri jatuh pingsan sambil menggenggam panci kosong. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak menahan beban hidup yang gak dibagi rata. Suaminya datang bingung, panik, tapi dari situlah kisah luar biasa ini dimulai. Ada air mata, ada penyesalan. Kita langsung ke ceritanya. Hujan malam itu turun pelan, membasahi atap seng rumah kontrakan 4 x 6 meter di pinggiran kota. Siti menatap panci kosong di atas kompor. Hanya ada sisa sayur bening dari pagi, itu pun tinggal kuahnya. Suaminya Arman baru pulang kerja. Bajunya basah, wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum getir. Maaf Ti, belum bisa beliin beras, gajiku kepotong cicilan motor adik. Bapakku juga minta uang buat berobat. Siti hanya menunduk. Sudah biasa setiap kali gaji Arman turun, sebagian besar langsung mengalir ke rumah mertuanya untuk bayar listrik, obat, bahkan uang jajan si bungsu adik Arman yang masih kuliah. Sementara mereka sendiri makan seadanya. Siti ingin protes, Siti ingin marah, tapi yang keluar justru air mata. Ia ingat dulu saat menikah, mertua berkata, Arman anak sulung, tanggung jawabnya besar. Kamu harus sabar ya nak. Sabar, kata itu sudah ia punya setiap malam bersama rasa lapar dan perih di hati. Setiap pagi Siti menjual gorengan di depan rumah, kadang laku, kadang enggak. Tapi ia tetap berusaha tersenyum ketika mertua datang tanpa permisi, membuka kulkas kecil mereka, lalu berkata sinis, kasihan ya, rumahmu sempit banget. Kalau Arman mau menurut sama orang tua, udah dari dulu dia bisa beli rumah. Siti menelan ludah, ia hanya menjawab lembut, rezeki orang beda-beda bu. Namun saat pintu kamar tertutup, ia menangis sejadi-jadinya. Tangannya kepalan karena mencuci pakaian tanpa mesin, tubuhnya lelah, tapi yang paling sakit adalah hatinya. Melihat suaminya terus terseret dengan tuntutan keluarga sendiri, sementara dirinya dipinggirkan. Suatu malam, Siti jatuh pingsan di dapur. Lapar, anemia, dan stres menumpuk. Arman panik, meminjam uang lagi ke kantor demi membawa Siti ke klinik. Saat sadar, Siti menggenggam tangan suaminya lemah. Mas, aku gak apa-apa. Aku cuma capek berjuang sendirian. Aku tahu kamu sayang aku, tapi aku juga manusia, Mas. Arman menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan istrinya. Ia sadar, selama ini ia berjuang di tempat yang salah. Sibuk membahagiakan keluarganya, tapi membiarkan istrinya menderita. Keesokan harinya, ia pulang kerja dari kantor lebih cepat. Ia menyerahkan uang gaji penuh pada Siti. Mulai hari ini, kita hidup untuk keluarga kecil kita dulu ya, Ti. Aku tetap bantu orang tua, tapi secukupnya. Aku gak mau kehilangan kamu cuma karena aku takut dibilang anak durhaka. Siti gak bisa berkata-kata apa-apa. Ia hanya menangis, kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Hujan di luar berhenti, tapi di pipi Siti masih mengalir air bening. Air mata seorang istri yang akhirnya diperjuangkan setelah sekian lama terlupakan. Pagi datang dengan wajah muram, langit mendung, udara lembab, dan aroma sisa minyak goreng semalam masih menempel di dapur kecil itu. Siti bangun lebih awal, menyiapkan adonan gorengan seadanya di tepung yang tersisa. Ia tahu kalau ia nggak jualan hari ini, mereka mungkin nggak akan punya uang untuk beli sayur besok. Di pinggir jalan kecil depan rumah kontrakan, ia menata meja kayu yang sudah miring. Gorengan panas 1003, teriaknya pelan, tapi nggak banyak orang yang lewat. Hujan rintik turun menakuti pembeli. Minyak di wajan mulai hitam, tapi ia tetap menggoreng. Bau gosong menyatu dengan rasa sedih yang sudah jadi teman harian. Menjelang sore, seorang motor berhenti di depan rumah. Ibu mertua datang tanpa kabar, pakaiannya rapi, geraknya berkilau. Begitu masuk, matanya langsung menyapu ruangan. Kasihan ya, rumahmu sempit sekali Siti, katanya datang. Kalau Arman nurut sama ibu, dari dulu udah punya rumah, tapi ya mungkin begini nasib kalau laki-laki terlalu dengerin istrinya. Siti menunduk, tangan panas. Rezeki orang beda-beda bu, jawabnya lembut. Beda karena kamu gak bisa ngatur Siti. Gaji Arman jadi habis entah kemana. Ibu yakin kamu yang habisin ya. Kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan ke hati Siti. Siti ingin membela diri dan teriak, tapi justru ia yang sering gak makan agar uang cukup buat mertua dan anak ipar, tapi banyak keluh. Arman hanya duduk diam, menatap lantai, raut wajahnya bingung antara hormat kepada ibunya dan
kasihan pada istrinya. Malamnya, Siti menulis sesuatu di buku kecilnya, buku yang gak pernah dibaca siapapun. Aku bukan istri sempurna, tapi aku berjuang setiap hari. Kadang aku ingin menyerah, tapi aku ingat wajah anakku. Aku harus kuat walau dunia rasanya cuma menyiksa karena luka. Hari berganti, Siti makin lemah, tapi tetap bekerja. Kadang jualannya nggak laku, kadang dimarahi pelanggan karena gorengannya terlalu asin. Namun yang paling sakit bukan lapar, bukan capek, tapi sikap Arman yang makin sering pulang tanpa bicara, membawa beban yang nggak ia bagi. Suatu malam, listrik padam. Siti mencoba menyalakan lilin, tapi tubuhnya goyah. Dunia berputar dan sekejap gelap. Ia pingsan di dapur, tangan masih memegang kunci panci kosong. Arman panik. Ia menggendong istrinya ke klinik, berlari di tengah hujan malam. Dokter berkata lembut, dia kurang gizi dan kelelahan, mungkin juga stres berat. Tolong dijaga Pak, kadang yang kuat pun bisa runtuh. Ketika sadar, Siti melihat wajah Arman di sampingnya. Matanya merah, tangannya menggenggam erat. Mas, aku gak apa-apa, aku cuma capek berjuang sendirian. Aku tahu kamu sayang aku, tapi tolong lihat aku juga. Suara itu pelan tapi menampar Arman lebih keras. Untuk pertama kalinya, air mata pipi pria itu jatuh di punggung tangan istrinya. Maaf, Ti, aku pikir aku sedang jadi anak yang baik, tapi ternyata aku suami yang buruk. Siti tersenyum meski tubuhnya lemah. Aku gak butuh kaya mas, aku cuma butuh tenang. Malam itu, dua hati yang sama-sama lelah akhirnya bertemu di titik yang paling manusiawi, tempat di mana cinta gak lagi tentang kata sabar, tapi tentang belajar memahami luka saat ini. Pagi itu matahari muncul pelan di balik tirai lusuh. Siti masih berbaring lemah di kasur tipis. Tubuhnya pucat namun matanya terbuka menatap langit-langit retak. Arman duduk di sampingnya. Diam, ia belum berangkat kerja. Di tangannya ada amplop gajinya yang baru ditulis semalam, masih utuh, belum disentuh apapun. Suara azan subuh yang terlambat dari masjid kecil di ujung gang terdengar lembut. Arman menatap wajah istrinya lalu berkata pelan, Ti, aku udah mutusin sesuatu. Mulai hari ini aku gak mau lagi hidup untuk membahagiakan orang lain, tapi melukai kamu. Siti menatapnya pelan, antara gak percaya dan takut berharap. Apa maksudmu mas? Aku tetap bantu ibu, tapi nggak semua gajiku lagi, cukup yang bisanya. Misalnya untuk kita, untuk Alif, aku capek dan kamu sakit, Ti, aku nggak mau kehilangan kamu. Air mata Siti mengalir tanpa suara. Ia nggak pernah berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan suaminya erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar melihat, bukan sekedar diharapkan sabar. Beberapa hari kemudian, Arman menolak permintaan adiknya yang minta diberikan laptop baru. Ibu marah besar, katanya pada Siti malam itu. Tapi aku jelasin, sekarang aku punya tanggung jawab sendiri. Ibu diam. Aku tahu beliau kecewa, tapi aku nggak mau begini terus. Siti mendengarkan dengan nada berkaca-kaca. Mas, terima kasih. Aku tahu keputusan itu nggak gampang buat kamu. Arman tersenyum kecil. Kamu tahu nggak, Ti? Aku ngerasa jadi laki-laki beneran baru sekarang. Hari-hari berikutnya mulai berubah perlahan. Dengan uang yang tersisa, Siti membeli bahan gorengan lebih banyak dan mengganti lapaknya dengan papan bekas yang ia cat sendiri bertuliskan gorengan Ibu Siti. Suatu pagi seorang ibu komplek lewat dan mencoba beli. Enak bu, sambalnya pas banget katanya. Keesokan harinya pelanggan itu datang lagi membawa dua teman. Dari situ warung kecil itu mulai ramai. Siti mulai punya penghasilan sendiri. Ia nggak lagi menunggu belas kasihan, tapi berdiri di atas kakinya sendiri meski masih gemetar. Setiap sore Arman pulang kerja lebih cepat. Ia membantu mengupas bawang, menata plastik, sambil bercanda dengan Alif. Dapur kecil itu dulu penuh air mata, kini berisi aroma gorengan dan tawa. Namun badai belum benar-benar reda. Suatu malam, ibu mertua datang lagi. Kamu berubah, Man. Dulu kamu anak yang paling baik. Sekarang semua karena perempuan ini ya, katanya menunjuk Siti. Arman menatap ibunya, gak lagi menunduk. Bu, aku tetap anak ibu, tapi aku juga suami. Kalau aku gak jaga istri dan aku bukan laki-laki. Ruangan itu sunyi, ibu mertua terdiam, tak menjawab. Ia pergi tanpa banyak bicara. Siti menatap suaminya, matanya hangat penuh bangga. Aku gak butuh apa-apa lagi mas, cukup kamu yang berani buat kita. Malam ini mereka duduk berdua di depan rumah, memandangi hujan kecil yang turun dengan lembut. Dapur kecil itu kini tak lagi menjadi saksi air mata, tapi permulaan bagi hidup baru. Musim hujan yang datang di awal tahun ini, gerimis hampir setiap sore membasahi atap seng rumah kecil Siti dan Arman. Tapi kini suara hujan gak lagi membawa duka di dapur yang gelap dan
makin ramai. Siti bahkan mulai mengenal pesanan dari warung-warung sekitar dan pesanan Arman. Setiap malam, ia dan Arman duduk berdua menghitung hasil jualan sambil bersandar ringan. Namun di balik tawa itu, Siti tahu masih ada satu hal yang menggantung dari punya ibunya sendiri. Suatu malam, ponsel Arman berdering, suara di seberang terisak. "Man, ibu di rumah sakit, jatuh di dapur, dokter bilang tensinya drop." Arman terdiam. Siti yang mendengar hanya menatap lalu berkata pelan, "Pergilah mas, ibu tetap ibu, aku jagain rumah." Arman mengangguk dan berangkat malam itu juga. Beberapa jam kemudian, Siti menyusul dan membawa termos kecil berisi bubur buatan tangannya. Hujan deras, bahasanya kuyup, tapi hatinya tetap mantap. Ketika ia tiba di rumah sakit, ia melihat ibu mertuanya berbaring lemah, wajahnya pucat, bibirnya kering. Arman duduk di samping ranjang menunduk. Siti mendekat pelan. "Ibu," panggilannya lembut. Wanita tua itu membuka mata perlahan menatap Siti. Ada keheningan panjang di antara mereka, lalu air mata jatuh di sudut mata sang ibu. "Siti, maafkan ibu nak. Ibu salah, ibu pikir kamu cuma mau lebih perhatian dengan ibu, tapi ternyata kamu yang paling tulus jagain dia." Siti menggenggam tangannya pelan. "Saya nggak pernah marah bu, saya cuma ingin Arman bisa bahagiain semuanya termasuk ibu." Ibu mertua menangis semakin bersorak serak. "Kamu yang harus jadi contoh buat anak-anakku. Ibu minta maaf ya udah nyakitin kamu." Siti hanya mengangguk, matanya ikut basah. Arman menatap keduanya dengan nada sesak. Dia tidak menyangka malam yang penuh air mata itu justru membawa kedamaian yang selalu ingin hilang. Selama beberapa minggu setelah pulang dari rumah sakit, hubungan mereka mulai hangat. Ibu mertua sering datang, bukan untuk menilai, tapi membantu mengupas bawang, kadang menginap Arif sambil tersenyum. Rumah kecil itu kini terasa luas, bukan karena temboknya, tapi karena hati yang akhirnya berdamai. Suatu sore ketika langit jingga menggantung di atas atap seng, Siti menatap dapur kecilnya. Panci yang dulu kosong kini penuh gorengan, meja kayu berubah jadi kamar kecil di mana keluarga itu berkumpul dengan doa dan tawa. Siti bersik dan hati. Ternyata kebahagiaan bukan banyak, tapi tidak cukup dari syukur bersama. Hujan mulai turun lagi malam itu, tapi kini suara terdengar sangat tenang. Air mata yang belum menetes di dapur kecil itu kini telah berubah menjadi cahaya. Cahaya cinta yang tumbuh dari luka, kesabaran dan maaf yang akhirnya